Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Kembali lagi bersama kami para pundit korporasi. Bersama saya Reza Fiansyah dan kawan saya. Ayo. Halo, saya Aldi. Dan kawan saya satu lagi, pundit korporat 2. Saya mas-mas jarang nongol. Ya, mas-mas jarang nongol. Tapi nongol mukanya, nongol suaranya nih. Iya, saya nggak jarang nongol di sini maksudnya. Udah capek jadi talent. Oh, udah capek jadi talent. Kan Bapak sibuk emang. Oh iya, Bukan gak diajak. benar-benar. Kan Bapak lagi nyari duit, lagi ke Bali, kayak lagu The Dance Company lu. Ya kan? Seminggu di Bali, nyari panggung sana sini. Gimana nyari panggung kok? Aman? Lumayan lah, bisa beli rumah. Alhamdulillah. Gua denger-denger lu udah jadi dancer dah di Bali. Gue sekarang multi talenta gue di dunia entertainment. Lu udah jadi apa? Host ada, jadi pundit ada, jadi apa tuh namanya apa? Jadi dancer juga kan lu di Bali kan? Join Batavia Dancer gue sekarang. Iya, itu lu nyanyi juga gak sih di sana? Enggak lah, nggak semua kerjaan gue ambil. Enggak semua kerjaan lu ambil. Itu jadi security masih jadi security. Masih semua gue. Sekarang gue makan. Gitu. Aduh, lu kira-kira mengancam ini nggak? Pekerjaan Bapak Aldi nggak? Enggak lah. Dia Macam pekerjaan Kamavinga nih. iya, kamu Vinga kan Kamavinga. everywhere. Everywhere di Jadi mana-mana. wasit bisa, dia pernah kan untuk jadi apa lagi banyak lah gue liat meme. Anjir, ngomong Kamavinga. Iya, tapi dari episode kali ini tuh kita bukan mau membahas Kamavinga, brother. Tapi Apa tuh? di Serie A itu ada sebuah kabar entah menggembirakan, entah tidak menggembirakan, biasa aja atau ya bahkan sedih gitu ya. Jadi ada yang comeback ke Serie A, yaitu pemain kesayangan saya ya, Andrea si Pirlo. pemain unik ini. Belum Andrea Pirlo belum. Pemain unik ini yang tidak perlu bukan tidak perlu sih, dia tidak banyak berlari ketika dia ada di lapangan, tapi ketika dia mencetak gol itu larinya secepat kilat. Iya, selebrasinya. Selebrasinya secepat kilat. Lebih heboh selebrasinya. Heboh, parah. Kalau misalnya dia untuk ngejar bola nerima umpan nggak kayak gitu. Mhm. Tidak lain tidak bukan adalah Super Pipo, Filippo Inzaghi. Gokil. Kenapa tuh emang Inzaghi ada apa nih? Jadi Inzaghi itu kembali ke Serie A untuk melatih tim kesayangan Bapak Laksmana, Oh iya. Salernitana. Menggantikan Paulo Sousa Paulo ya. Sousa. Menggantikan Paulo Sousa. Ini Coba menariknya mungkin sedikit gimana? ini kan berarti Paulo Sousa adalah pelatih kedua yang dipecat di Serie A musim ini ya. Dan pelatih pertama ada Paulo Zanetti. Jadi pelatih dua-duanya pertama itu Paulo nih. Dulu. Dan sebelum Serie A musim ini bergulir, Paolo Maldini diturunkan Dipecat. dari Oh, iya. dari Bukan Milan dipecat ya. lah, dikeluar Di- ya, karena dikeluarkan. permasalahan finansial lagi. Lu sadar gak sih, Kong? Ini Hmm. Aldi menemukan fakta-fakta menarik lagi dia. Iya, memang dia Memang sangat penting sih. spesialis Emang. fakta dia. Spesialis fakta, bro. Iya, jadi ya karena nama-nama Paulo di tahun ini ya, nama-nama Paulo kayaknya lagi nggak aman. Yang aman nama-nama Pioli kayaknya yang masih aman. Gue gimana ya? Kalau Pioli itu gue berharap dia diganti, dipecat. Tapi gue nggak berharap Milannya kalah gitu. Itu bisa nggak sih gitu? Gimana? Alasan pelatih dipecat tuh biasanya Iya, indikatornya apa kalau dia indikatornya benar? Iya. kalah. Ya, tapi Iya. apa kayak maksud gue ya bisa lah ya, jangan yang kalah-kalah gitu. Tapi ya emang udah waktunya kayak Mas ini kita kan pengen ngejar Liga Champions nih gitu. Ya tolong Masnya sadar diri lah gitu. Kayaknya taktiknya Mas nih kurang gitu ya kan. Nah ini gue mau balik lagi ke Filippo Inzaghi ya dia. Track recordnya dia sebagai pemain kalau yang lo inget tuh apa di? Kan lu dari kubu seberang nih, dari kubu Juventus kalau nggak salah kan. Juventus nggak seberang karena dia pernah main Oh dia pernah Juventus. main di Juventus ya. Iya, gua ya ini membahas recap sedikit aja karena gue juga nggak terlalu ingat karena sebagai pemain rival juga kan. Cuman gue respect sih dia pemain yang punya ciri khas. Ya, ciri khasnya sampai orang sampai sekarang masih ingat, masih Apa itu? ada stereotip lah. Apa? Raja offside. Oke. Iya, mungkin Nggak bisa berdebat.
Di era ini kalau Inzaghi main di era sekarang golnya nggak akan sebanyak ini karena udah ada VAR ya. Betul. Sekarang Emang golnya tipis-tipis dia. Iya, dia total sebagai pemain itu main 124 kali, golnya tuh 288. Mungkin kalau udah dimain di zaman VAR, mungkin setengahnya akan hilang tuh golnya. Setengahnya hilang, ya, Karena ya tipis-tipis kan kalau kita lihat ya ujung ada jari. yang kadang-kadang beneran offset, ada yang kadang-kadang emang nggak offset ya kalau kita Ya. lihat dari replay. Nah kalau kita bahas dari awal karirnya, setahu gua dia main di Primaveranya Piacenza ya, Ya, Piacenza. dari Piacenza betul. Terus dia dipinjemin dulu ke beberapa tim seperti Hellas Verona, terus Parma sama Società Calcio Leve itu gue juga kurang tahu. Nah, dan mungkin baru terdengar namanya muncul ke permukaan setelah dia main di Parma dan ke Atalanta tuh. Dia di Atalanta Oh cukup iya benar, dia di Atalanta. konversi golnya cukup banyak dari 34 pertandingan 25 gol. Terus setelah itu akhirnya dia dibeli Juventus. Mungkin prime-nya di situ Nah, menurut di gue ya. Juventus benar dia terkenalnya itu duetnya dia dengan Del Piero. Betul. Dan makanya dynamic duo tuh, Del Piero yang mencari ruang, Inzaghi yang menyelesaikan, ya kan? iya, dan makanya setelah tampil apik di Juventus, AC Milan tertarik untuk menggayatnya walaupun seingat gue ketika di Milan dia ya beberapa musim doang lah dia jadi pilihan utama, setelahnya baru selalu jadi pilihan backup menurut gue sih gitu. Sepengetahuan gue ya kalau nggak salah. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue sebenarnya gue termasuk yang suka sama Inzaghi, tapi bukan suka sebagai pemain yang pilihan utama ya. Dalam artian gini loh, Inzaghi itu kalau menurut gue selama gue nonton ya, tentu gue mulai nonton Milan itu kan, ini buat teman-teman yang dengerin itu dari 2003 lah ya, dari 2003. Mungkin mulai bener-bener sadar nontonnya tuh 2005 lah ya. 2005 setelah Milan kalah dari Liverpool di final Istanbul. Nah di situ gue ngeliat Inzaghi ini ya striker yang sebenarnya kalau misalnya dijadiin starter untuk main 90 menit gitu, itu ya agak buntu gitu loh, karena memang Inzaghi ini kan bukan tipikal striker yang bisa megang bola, yang bisa ngebangun serangan, yang bisa ngasih umpan atau nahan bola gitu, tapi dia bener-bener poacher lah, nomor 9 sejati lah gitu. Tapi yang gue suka dari dia adalah dia itu memang kalau di pairing dengan pemain yang pas, seperti ada Kakak gitu ya waktu di Milan saat itu ya, Kakak juga lagi prime gitu. Terus ada Andrea Pirlo bisa ngumpan dari dalam. Terus ada Clarence Seedorf yang memang dynamic banget gitu ya. Terus ditambah sayap-sayapnya Milan itu juga kan back sayapnya waktu itu Marek Jankulovski sama sayap kanannya itu gue lupa ya. Zambrotta, Abate, belum era itu ya. Masih Cafu kayaknya. Bek kanan. Bek kanan itu Zambrota. Beckham belum. Bek kanan Zambrota. Iya. Nah itu benar-benar yang Inzaghi tuh bisa dimanfaatin gitu dengan umpan-umpan terobosannya. Ya dia bisa nyambut bola gitu ya di Winning 11 dan di PS2 juga kan responsnya 95 tuh. Jadi dia ada bola. Positioning responnya gede itu tuh nyamber terus. Ya itu sih kalau menurut gua Inzaghi itu ya memang pemain yang ikonik lah. Itu the one and only gitu. Sebelum era Thomas Muller ya Inzaghi gitu. Setuju. Kalau dari gua itu sih, dan gol-golnya dia juga bukan banyak tapi krusial semua. Iya. Dia dari 300 pertandingan main di Milan dia 126 gol lah. Jadi sebenarnya enggak sampai setengahnya, enggak sampai 50%. Gue inget ini hat-trick apa enggak ya? Ada dia pernah hat-trick dan golnya tuh gol-gol aneh semua. Gue lupa lawan apa. Entah itu enggak sengaja. Adik gue di Milan gue lupa deh dia ada hat-trick apa enggak ya. Pokoknya kalau nggak salah di UCL dia pernah hat-trick. Iya. Dan itu ada yang gue ingat kalau nggak salah golnya cuma kena tumit dia doang. Ada yang nendang. Jadi emang legendanya itu kan bukan Inzaghi nyari bola, tapi bola nyamperin Inzaghi. Ya itulah yang paling ikonik dari Inzaghi. Gimana tanggapan lu, Rang? Ya begitulah. Tapi maksud gue dengan segala keanehan dia sebagai seorang striker, tapi menurut gue dia punya kualitas lah. Biarpun kan Fergie pernah bilang dia terlahir offside ya. Jadi ya buat gue ya lu ketika lu golin ya lu berarti striker yang bagus gitu loh. Percuma lu punya skill bagus, semusim lu golin cuma 8, 7. Tapi apakah kalau menurut lu Filippo Inzaghi itu bisa disamakan dengan Erling Haaland kalau untuk soal mencetak gol gitu? Karena kan Haaland juga sebenarnya tipikal pemain yang polos nih, nyetak gol doang gitu. Kalau menurut lu gimana? Enggak, beda. Secara atribut sih gue bilang beda ya. Karena Haaland pergerakan tanpa bolanya jauh lebih mengerikan. Terus juga punya atribut fisik yang jauh lebih bisa merepotkan lawan gitu. Karena justru menurut gue pemain yang striker itu justru lebih mengerikan ketika bikin pemain back itu capek. Cuma karena pergerakan tanpa bolanya doang gitu.
Karena Apakah kan itu yang Inzaghi memiliki atribut itu? kalau itu tentu, karena kan banyak back yang bilang kan bahwa dia salah satu striker yang bikin capek gitu karena pergerakannya tuh aneh gitu. Dia back tuh harus benar-benar dalam 90 menit dia harus perhatiin full banget gitu. Tapi ya bedanya ya itu sih, kalau sama Haaland punya atribut fisik sama mungkin kalau ngomongin pergerakan tanpa bolanya dia lebih smooth lah ya, lebih bisa dibilang lebih gue nggak bisa bilang lebih baik sih, tapi lebih terarah lah, lebih teratur gitu. Iya mungkin ya itu maksudnya Haaland mungkin kalau bahasa gua ya emang apa ya, jadi bingung lagi tadi. Gue mau menjelaskan tapi gue juga bingung maksudnya gimana ya. Jadi ya kayak emang beneran pemain bola gitu emang. Iya. Kalau Haaland. Iya jadi Kalau kayak Haaland, oke. ada hasil dari latihan dia gitu. Kalau ini Inzaghi- bener-bener insting. Kalau Inzaghi insting, bener. Itu emang nggak bisa dilatih ya, Iya, bukan jadi kalau sesuatu yang dilatih. mungkin ada meme sekarang don't let your opponents know your next move. Iya, Itu betul. adalah Inzaghi ya. Iya. Tapi emang gue kalau ngomongin satu pemain ini tuh emang kalau gue nonton lagi replaynya, gue nonton lagi cuplikannya itu bener-bener ajaib bro. Maksudnya gol-golnya dia itu nggak butuh tendangan yang keras, nggak butuh Betul. tendangan-tendangan yang spektakuler. Gue hampir jarang ngeliat Inzaghi itu nendang tendangan yang dari luar kotak penalti atau benar-benar dari jauh gitu. Dan bukan pergerakan yang kayak Haaland yang bisa beradu fisik sama back-back lawan. Tapi Inzaghi itu yang kayak nyelip-nyelip gitu loh. Ya, Makanya betul. itu yang bikin dia Iya. unik gitu, mematikan dan unik gitu. Bahkan Oliver Kahn Ferguson tuh benci banget sama dia. Iya, bahkan di timnas juga kan dia salah satu pencetak gol terbanyak ya saat ini, dia di posisi ke-5 atau 7 pokoknya dengan 25 gol. Nomor 1 tuh kalau nggak salah Totti ya. Riva, Totti apa Riva. Totti bahkan nggak Del Piero. sampai Iya. 10 besar Siapa? setahu gua. Riva, gua juga nggak tahu, kayaknya legenda Milan deh. Gua Oh iya tahu. Riva, terus bawahnya ada Giuseppe Meazza, baru setelah itu ada bawah-bawahnya lagi. Pokoknya dia sejajar sama Altobelli, Ballonchieri dan dia jadi di posisi ke-7 lah. Tapi kalau momen ikonik yang paling lu inget Kong dari Inzaghi apa Kong? Kalau lu sendiri? Kalau gue tuh biasa emang gue nggak terlalu aware. Tim-tim lain kayaknya gue di Serie A tuh banyak yang gue nggak terlalu aware tentang permainannya. Teruntuk juga Filippo Inzaghi, karena gue justru kan aware Serie A itu memang udah di era-era akhirnya Inzaghi kan. Jadi buat gue nggak ada momen yang bikin gue ya beda sama Totti gitu, karena gue ya suka Totti gitu. Makanya gue sama kayak kalau mungkin anak sekarang taunya Ronaldo sama Messi ya, karena memang yang dilihat itu doang. Ya, sama begitupun juga dengan gue gitu. Lu kan mancunian emang di awal 2000-an. Kalaupun ngelihat mungkin Zidane menurut gue yang sering, Del Piero karena masih waktu itu juga masih cukup aktif juga ya. Giovinco ya itu masih lah. Kalau itu masih modern. Tapi ya kalau Inzaghi itu biasa gue nggak ada sih. Mungkin Aldi kali yang karena rival pasti kan lebih. Tapi mungkin gua potong sampai situ deh. Itu kan memang kalau kita nggak perlu meragukan lagi impresi seorang Inzaghi sebagai seorang pemain gitu ya. Tapi kalau buat gua pribadi nih, ini kan dia jadi pelatih. Gue mulai dari Milan dulu deh, karena itu yang top yang dia jadi high profile kan saat ngelatih Milan di Serie A kan. Kalau dari pendapat gue pribadi, Inzaghi ini sebenarnya gue suka taktiknya, idenya. Dia memainkan sepak bola yang mengalir, sepak bola yang dinamis. Formasi kesukaannya dia itu 4-3-3. Abis itu dia mainin false nine. Waktu itu kalau nggak salah ada Jeremy Menez di Milan, Jeremy Messi. Lionel Menez kalau ceng-cengan gua menanda dulu di Nanda tuh teman SMA gue by the way. Nah terus ya zaman itu ada Keisuke Honda juga. Cuman memang hasil akhirnya yang diraih sama Inzaghi tuh nggak maksimal gitu. Kalau nggak salah Milan tuh akhirnya adanya di peringkat di luar zona Eropa lah, peringkat 10 kalau nggak salah finishnya waktu itu yang dilatih sama Inzaghi. Jadi Inzaghi ini kalau sebagai pelatih buat gua memberikan impresi untuk memberikan penyegaran ya secara taktik, secara permainan. Tapi memang tidak diimbangi dengan hasil akhir gitu. Pertahanannya buruk dan nggak ngerti ya, gue nggak bisa nyalain Inzaghi sepenuhnya juga. Saat itu memang pemain Milan juga ya udah melewati puncak performanya lebih tepatnya gitu kan. Waktu itu ada Daniel Bonera, ada Felipe Mexes eranya dia itu. Dan ya udah gitu masih ada Balotelli si striker penuh drama. Ya paling itu sih kalau dari gue sebagai pelatih impresi dia saat ngelatih Milan gitu. Setahu gue dia kan pensiun di 2013 ya kalau nggak salah ya. Jadi setelah main 11 musim di Milan dia pensiun, dan gue juga nggak nyangka saat itu dia mau langsung terjun ke dunia kepelatihan. Dia itu langsung
menjadi pelatih Primavera-nya Primavera. Milan. Betul. Pokoknya Youth League-nya lah, dia punya Primavera. Dia itu cukup bagus kalau secara statistik rekornya, dan sempat juara juga di Primaveranya di zaman Primavera 2013 sebelum di akhirnya ngelatih ke Milan senior ya. Dan di Milan senior juga uniknya saat debut dia langsung melawan Lazio, tapi waktu itu lawannya Pioli. Lazionya Pioli. Dan menang. 3-1. Walaupun akhirnya dia tadi lu bilang dia nggak finish dengan baik di Serie A, dan musim selanjutnya dia masih dipercaya, tapi di tengah jalan dia akhirnya dipecat ya. Digantikan sama lupa gua, Seedorf ya. Seedorf justru Enggak, sebelumnya. justru Seedorf sebelumnya dia gantiin Seedorf ya. Iya, dan kalau kita lihat dari Digantiin Mihajlovic, Sinisa Mihajlovic. Iya kayaknya ya. Mendiang Mihajlovic yang gantiin. Ya kalau kita lihat dari awal-awal secara urutan timeline-nya ya, dia pokoknya latih Milan. Setelah itu dia melatih Venezia. Setelah dari Milan dipecat, dia latih ke Venezia yang waktu itu masih di Serie C. Nah, dia tuh di Venezia menang, akhirnya promosi ke Serie B dan menang ada kayak kopanya tapi khusus Copa Serie C doang. Iya, betul. Dan setelah itu akhirnya dia balik lagi ke waktu itu ke Bolonya tuh udah di Serie B apa udah Serie A ya Bolonyanya ya? Seingat gua sih masih Serie B ya, seingat gua ya. Tapi Bolonyanya Serie B. Iya. Serie B. Sama kayak Benevento, setelahnya kan Benevento. Iya. Sorry, Serie A, salah gua, Serie A. Iya, kayak Bolonya pokoknya kalau poin kalau poin per matchnya jelek berarti dia kayak di Serie A deh. Karena waktu itu di Milan juga poin average-nya 1.38. Ya. Untuk kalau segede Milan ya itu bapuk ya. Terus pindah ke Bolonya 0,83. Jadi ya kalau di Venezia poin itu 1,83. Sorry, yang di Milan itu 1,38 kebalik. Jadi memang Milan average ya? Iya, average poin per gamenya justru memang di tim-tim Serie A dia nggak terlalu mentereng lah. Betul. Iya. Dan terus gue lanjut sebentar lagi. Setelah Bolonya dia kan nggak cukup gagal lah, bisa dibilang gagal karena nggak lama juga baru dia digantiin lagi sama Sinisa Mihajlovic. Iya. Jadi kayaknya Sinisa Mihajlovic jodoh. Spesialis penggantinya Inzaghi. Jadi Salernitana udah siap-siap ya nyari. Udah gak ada. Nggak ada orangnya. Berarti klubnya bubar. Ya bisa berarti klubnya bubar. Ngelesnya begitu. Wih, astagfirullah. Iya. Kan bisa begitu kan. Maksudnya berarti main di itu maksudnya afterlife. Mendiang itu. Tapi jasanya Mihajlovic itu yang paling gue inget ya debutin Donnarumma sih. Iya itu ya. Oke, next lanjut ke Benevento. Jadi pengkhianat. Di Benevento dia bisa dibilang sukses kembali karena dia berhasil meloloskan atau menaikkan Benevento ke Serie A. Walaupun setelah dia Serie A lagi, bro. langsung turun lagi. Iya. Makanya habis itu dia nggak dilanjutin kontraknya dan melatih Brescia yang masih di Serie B dan kayaknya nggak oke juga di Serie B. Akhirnya terakhir melatih Regina yang justru kayak dibilang bubar. Dan tapi menurut gue ini dibilang fairy tale juga karena Regina itu sebenarnya dari awal musim lalu itu memang udah problem. Udah banyak masalah dan musim kemarin dia finish sebenarnya di posisi 7 nggak buruk-buruk amat. Jadi masih masuk playoff dan tapi di poin dikurangin poinnya jadi nggak masuk. Iya betul. Ya sayang banget. Nggak rezeki Inzaghi dong kalau begitu ceritanya. Iya. Jadi, secara track record kepelatihan jadi kurang baik dong. Berarti? Iya, tapi kalau menurut gue ya in my opinion karena dia di klub-klub bawahnya, maksudnya di Serie C, di Serie B itu cukup baik. Dan terakhir di main di Regina akhirnya walaupun Regina harus tutup usia. Dia bangkrut dan akhirnya ganti nama sekarang jadi Reggio Calabria. Ini ada Calabrianya lagi. Bapuk nggak tuh? Calabria sih bukan bapuk, angin-anginan aja. Iya, dan berarti menurut gue Inzaghi pelatih yang harusnya duar lama kata-katanya karena dia secara emang interisi minimilitrasi cocok lu karena dia secara ini tuh dia sebenarnya passion gitu ngelatih. Ngerti. Kalau enggak dia nggak akan mau langsung jadi pelatih. Iya, cuman pensiunnya nggak dinikmatin sama dia. Berjodoh aja dengan tim-tim yang lebih besar gitu. Ya. Karena tim-tim yang dia latih sejauh ini selain Milan ya tim-tim yang materinya kurang lah ya. Tanda kutip gurem lah ya. Tapi gini loh, Bro. Ini yang menurut gue jadi menarik. Apa yang diharapkan oleh Salernitana? Apa yang dia bisa bawa ke Salernitana gitu? Maksud gue Salernitana belum memenangkan pertandingan satupun di Serie A musim ini, terus dia malah bawa Inzaghi.
kualitas apa yang bisa diberikan? Apa dari analisa lu atau dari pemikiran lu Ya karena yang gua bisa ditawarkan oleh Inzaghi gitu? gua nggak ngerti banget si strategi Inzaghi ya. Karena ya tadi lu bilang yang lu bilang gue juga minim literasi. Minim Enggak, itu ntar menonton. dikat lu. Baper dah. Ya Kagak apa sih? Allah. Enggak. Ya Allah. Gue dipelototin guys. Kagak. Mukanya berkaca-kaca guys, Aldi guys. Ya enggak serius gue nggak terlalu menonton, bahkan waktu dia ngelatih Milan gue nggak expect apa dia, tapi lu ada nonton nggak pertandingan Milan gitu? karena gue nggak tahu ternyata itu dia dilatih sama Inzaghi, karena dia gonta-ganti mulu kan Milan kadang Iya. Sama itu musim lagi ganti. itu lagi era problematik dan waktu itu pemain pengen transisi juga. Era-era memang secara owner terakhir itu memang lagi Iya. ngedrop. Oh iya benar, Heeh. dari chairman Silvio Berlusconi itu kan berhenti dia dari chairman. Habis itu secara ownership jadi Nggak ombang-ambing tuh. ombang-ambing sebelum diambil sama China ya, sebelum Iya, sama Leo Yong Hong awal-awal ya. Mhm. Iya. Nah itu tuh memang era-era paling gak jelasnya Milan, Iya. karena ya gue masih inget ada Jeremy Menez, ada Sule Muntari, Ada ada Diego Lopez yang Diego pura-pura Lopez. cedera terus abis itu kebobolan. Tolong jangan ingatkan itu Nah, lagi, itu saya nonton pertandingannya, Pak. Gue inget Milannya tapi gue nggak inget Siapa pelatihnya ya? momen-momen ikonik pelatihnya sih buat gue. Jadi memang ya itu sih secara taktikal juga gue nggak terlalu merasa ada nyawanya, karena memang Milan secara taktikal 4-3-3 tuh kayak udah mau siapa pelatihnya sih tetap 4-3-3 sih. Terakhir back 3 tuh zaman Bonucci pun juga back 4 kan. Enggak, zamannya Bonucci gara-gara Bonucci masuk Gara-gara jadi back Bonucci tiga. Iya, jadi back karena 3 dan mau- itu pun bapuk mau kan. maunya back- Fasilitasi Bonucci doang ya. Memfasilitasi Tapi jadinya Bonucci. bapuk. Goblok. Iya. Yang bapuk kan. Iya, Maksud goblok itu. jadi memang secara taktikal heritage-nya tuh nggak kebawa dari pelatih-pelatih yang lain-lain sih. Ya. Tapi itu masalah Bonucci gue mau bahas dikit tuh, gue kesel sih. Maksud gue Bonucci dibeli dari Juventus, langsung dijadiin kapten. Formasi untuk mengakomodir dia. Dia tuh siapa? Oke lah, maksud gue bukan dia tuh siapa ya. Dia emang pemain gede. Cuman maksud gue untuk lu pindah ke rival terus lu dikasih fasilitas kayak gitu tuh kayak tai. Gue masih lihat ada squad-squad. Tapi kalau kita balik lagi dari pertanyaan lu yang apa yang diharapkan oleh Saritana, ya menurut gue cuman ya experience-nya aja sih. Inzaghi walaupun kerap kali gagal di Serie A, cuman seenggaknya Inzaghi ya di karir kepelatihan ini udah cukup malang melintang lah, menangani beberapa tim. Iya. Dan Dan saat tim ini- pesakitan biasanya yang di. Iya, dan saat ini Salernitana juga bukan yang oke-oke banget sebenarnya di musim ini, walaupun di musim kemarin ya cukup kompetitif. kompetitif lah, tapi papan finishnya 17 ya, 17 sampai 16 lah ya. Di akhir musim dia agak turun tren sih. Betul. Jadi ya yang bukan suatu gambling yang besar sih. Jadi karena yang udah Paulo Sousa udah nggak ada harapan lagi, ya udahlah gue gantiin Inzaghi yang lagi nganggur juga dan dia punya pengalaman melatih di Serie A juga. Ya udah, gue ambil nih. Iya, Salernitana itu cukup impresifnya di akhir musim ya. Musim Enggak, ini. justru di di akhir tengah-tengah di habis Januari, justru, habis Januari. Iya, Iya, justru yang di akhir-akhir itu beli dia Ochoa kan dia. beli Ochoa terus Iya. mendingan, terus di Yang akhir kita itu ngomongin dia ya tuh. nggak terlalu membaik juga sih, banyak Iya. dia kehilangan poin-poin. Ya walaupun bisa menggagalkan Scudetto-nya Napoli, betul. Tapi memang ya Salernitana memang tipikal begitu, dan ya mungkin sebelum masuk ke Inzaghi sebenarnya pemecatan Sousa ini juga banyak ditentang sama fans-fansnya Salernitana, karena kan gue lumayan nyari lah. Yang jadi problem itu sebenarnya memang Sousa itu sebenarnya di awal musim jendela transfer tuh dia minta beberapa pemain tapi nggak diakomodir. Makanya ketika ini kejadian sebenarnya fans tuh kayak, gue maklum lah lu begini, lu banyak sektor yang nggak lo tambel juga. Jadi pada akhirnya salah satunya sektor belakang, dan itu nggak ditambel dengan beberapa pergantian pemain-pemain yang udah uzur juga pelapisnya nggak cukup. Jadi ya itu sangat dimaklumi sama fans. Dan ini juga kalau balik lagi ke Inzaghi, kayaknya yang gue baca di berita dia yang ngejar-ngejar kan untuk kerjaan ini. Iya benar-benar. Karena Dia memang meyakinkan. bukan pelatih pilihan utama gitu. Justru Inzaghi itu diplot mau diambil sama Sampdoria, karena Sampdoria kemungkinan besar juga mau mecat Pirlo. Mau mecat Pirlo. Itu Pirlo kasihan banget dah, terombang-ambing. Karena memang Sampdoria lagi problematik juga, abis ganti owner, terus tidak ada pergerakan di jendela transfer. Jadi sebenarnya case-nya mirip-mirip. Tapi ya balik lagi, gue nambahin kalau ngomongin Inzaghi, gue sih kayaknya agak lebih optimis karena ngelihat tactical Inzaghi dengan tactical yang dipakai di Salernitana, seharusnya sih dia punya kemiripan, biarpun di beberapa pertandingan terakhir di Regina, si Inzaghi tuh mulai main plotting 3-5-2. Gue nggak tahu ya karena gue nggak nonton juga, mungkin karena adanya pemain-pemain di sektor tengah yang cedera, jadi dia mungkin akan ngubah polanya jadi 3-5-2.
Tapi memang base-nya dia memang 4-3-3 dan 4-3-3. kalau dilihat dari hasil sekalinya menang memang menangnya impresif ya 3-0, 3-0. Tapi sekalinya kalah ya kalah apes gitu loh 1-0, 2-1. Kalah berantakan, kalah nyebelin. Kalah nyebelin begitu. Kalau gue lihat di track recordnya dia di Regina sih ya sebenarnya di awal musim ngegas, di pertengahan musim dia agak problematik, di akhir musim angin-anginan. Nah, gue mau nambahin lebih ke menguatkan juga sih statement lu sih Kong. Jadi kalau dari pengalaman gue nontonin Inzaghi di Milan ya dan di beberapa klub setelah dia ngelatih Milan, Inzaghi itu tetap pakai pakem yang permainan dinamis, attacking. Mungkin karena emang nalurinya dia sebagai penyerang kali ya, dia juga pengen bikin gol gitu. Nah, buat gue Inzaghi ini bisa jadi pilihan yang tepat buat Salernitana ya. Gua rasa Inzaghi juga ngejar-ngejar pekerjaan ini dan klubnya juga spesifik ke Salernitana mungkin ada tujuannya juga dari dia gitu. Maksud gua dia dia kayaknya pastilah. Dia kayaknya main judi deh, beli rumah, cicilan belum lunas, dipecat klub, udahlah itu mah udah pasti. Apalagi anaknya masih sekolah lagi setahu gua kan. Iya karena kalau dipecat klub kan maksudnya tetap dibayar, dikasih pesangon. Tergantung, masalahnya kan ini klubnya kan bangkrut. Oh ya, makanya ya udah. Enggak, tapi gini, gue mau ngomongin masalah taktikalnya dulu nih. Jadi kalau secara taktikal, Inzaghi itu kan apa tuh namanya, emang tipikal pemain yang menyerang. Apa tuh? Tipikal pelatih yang suka skema menyerang karena dia striker. Nah, pemain-pemain Salernitana menurut gue ini punya kualitas yang cocok. Kualitas di depan bagus. Kualitas di depannya bagus. Dan Inzaghi itu suka dengan pemain-pemain tipikal yang dinamis, yang cepat gitu. Maksud gue di depannya dia kan ada si Mardiani, ada Candreva gitu kan. Ada Boulaye dia bahkan kan masih ada di sana. Nah, Boulaye dia ini kan juga musim lalu bukan pemain yang nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya bikin. Ada juga jangan lupakan Cuku IBM Iku Messi. Tuh ada Messi juga, tapi lagi cedera. Sama referensinya sama Eric gua. Butim. Ya, maksudnya tapi di segi depan yang siapa kemarin tuh yang Jovan Cabral. Yang Cabral KW itu kan itu baru dibeli di musim ini lumayan impresif juga. Di sisi long shot ya dia oke lah. Di sisi kanan Candreva juga masih diandelin biarpun udah bukan pace-nya lagi. Ini emang pemain-pemain yang bisa dimanfaatkan sama Inzaghi. Mungkin dia udah punya master plan gitu untuk gimana caranya memainkan pemain ini. Dan mungkin siap-siap aja tim kesayangan lu bisa jadi korban pertamanya Salernitana, Pak. Siapa? Inter. Udah lewat nanti bakal di astagfirullah. Ini bukannya lawan Inter ya? Enggak, besok dia langsung lawan Cagliari yang sama-sama belum menang. Cagliari sama-sama belum menang. Tim kesakitan. Masih di dasar dua terbawah tuh si Salernitana sama Cagliari. Gue pede Salernitana sih, biasanya klub yang baru ganti pelatih tuh mainnya ini. Kayaknya pemainnya pengen ngebuktiin diri gitu loh. Kayak Empoli terakhir kalahnya 1-0 doang gitu. Aku mau starter. Aku mau mengimpress pelatih. Harusnya gitu sih ya untuk dari segi point of view-nya pemain seharusnya begitu, karena ya kan pemain juga pengen ngunjukin yang terbaik dengan pelatih barunya biar bisa dibeli lagi oleh tim-tim yang lebih besar kayaknya sih. Karena dari yang kita lihat dari main-mainnya Salernitana, selain yang tadi lu sebutin tadi, ada beberapa nama yang menarik juga bagi gue. Itu ada si Castagne sama Mazzocchi. Itu dua-duanya main di winger sih sebenarnya. Tapi gue nggak tahu nih dia di back akan dipasang sebagai back kanan back kiri atau justru ke depan, karena dia bisa 4-3-3 juga kan. Iya, bisa jadi di depan tuh, bisa jadi di tengah. Karena ada Candreva, sebenarnya ada Candreva nggak tahu sih masih kuat main di winger. Candreva itu kalau gue lihat ya dia memang di posisi kanan tapi lebih narik ke tengah gitu loh. Jadi kayak second striker yang lebih wide striker gitu loh. Jadi wide target man gitu. Jadi ngelebar ke kanan gitu loh. Jadi memang posisinya ada di kanan tapi gue nggak ngelihat dia fully ada di sektor itu terus gitu loh. Jadi kadang dia bisa nge-shadowing striker, kadang dia bisa jemput bola. Betul. Tapi area yang dia fokusin di area tengah. Tapi biarpun harus ke kanan itu ketika memang ada kebutuhan untuk overlapping. Karena ya balik lagi stamina mungkin ya dia akan mempositioningnya gitu. Menurut gue main Candreva justru akan jadi pilihan kedua, jadi nggak pilihan utama nih kalau dari lihat strategi Inzaghi ya. Mungkin kalau dia jadi starter nggak bakal main di wing juga di tengah atau sebagai IMF. Iya, karena betul. dia bisa juga sebenarnya main di situ. Betul. Iya. Gua rasa justru Candreva bakal diplot sebagai pengatur serangan di strategi Inzaghi. Gua pengen banget nonton si pertandingan ini. Karena gue pengen tahu Inzaghi gimana. Semoga nggak bapuk ya. Soalnya Inzaghi itu kan pengennya mainnya menghibur, atraktif gitu. Jadi ini semoga menjadi tim dengan permainan yang layak ditonton gitu. Nah, Inzaghi ini kan berarti kita punya dua nama Inzaghi di Serie A sebagai pelatih kan. Tentu
dibanding iki. Ojo dong. Ojo dibanding ke, tapi yo gimana? Ya kayak ngono Yo ta. ngono dibanding wis wayahe dibanding ke. Nah, Iya. ini pertemuan antara Simeone Inzaghi dan Filippo Inzaghi tentu kita tahu lebih sukses Simeone Inzaghi. Ya. Lazio betul. dibawa menjadi tim yang disegani di Serie A gitu ya, di era Simeone Inzaghi gitu. Gue setiap nontonin Lazio dipegang Inzaghi tuh kayak gue tahu ini pasti adalah tim yang akan memberikan sebuah kejutan gitu. Perlawanan dan mainnya bagus gitu. Pakai formasi 3 back gitu kan, kesukaannya Simeone Inzaghi. Nah, kalau menurut lu emang ade abang ini tuh gimana? Kalau dari statistik kan Simeone Inzaghi. Nah, Iya. itu gimana kalau apa ya? Apa yang bisa dikasih oleh Filippo Inzaghi gitu? Apakah dia akan membenarkan track recordnya gitu? Kalau dari sebagai pemain kita udah sama-sama tahu Inzaghi lebih baik daripada Simone Inzaghi ya dari segi Trofi. gol dan iya. apa ya. Dan dua-duanya sama-sama striker ya. Dua-duanya sama-sama striker, makanya ini sering dibanding-banding kayak juga. Iya. Dan setahu gue dia tuh cuman sekali ya setim itu di Euro 2000. Kalau koreksi gue kalau kalian lebih tahu, kayaknya tuh dia pernah main barengnya cuma di timnas Italia di tahun itu. Iya. Di tim Euro 2000. Dan ya kalau dari segi pelatihan sejauh ini mereka di pertandingan apa sih namanya official yang resmi, yang resmi baru bertemu 3 kali dan memang Filippo Inzaghi belum pernah menang. Hasilnya tuh 1 kali seri, 2 kali kalah. Dan 1 kali seri, 2 kali kalah. Ya, dan terakhir Filippo bertemu Simone itu di pertandingan persahabatan Inter bertemu Regina, kalah 0-2 juga. Ya, apek banget ya. Ya, jadi memang menurut gua ini Filippo Inzaghi harusnya kalau dari saat menangani Salernitana nanti ketemu Inter masih akan kesulitan karena dia belum punya tim yang lebih baik lah. Maksudnya dia apa saja sih menurut gua karena waktu di awal tuh dia ngelatihnya Benevento sama ngelatih Bolonya. Jadi emang dan kalau misalnya nanti ketemu Inter sih gua rasa Simone Inzaghi menang lah normalnya ya gitu kalau secara di atas kertas. Kenapa gue bisa bilang gitu ya? Karena pertama faktor materi pemain di Inter ya gila lu, ada Lautaro, ada Marcus Thuram, baju transfer lebih gede, Jan Sommer ada si siapa pemain Alexis Sanchez, ada tapi lagi ya kalau kita Barella. Betul. Cuman ya kalau kita bahas sepak bola kan pasti ada kemungkinan untuk upset lah ya namanya sepak bola dan olahraga. Pasti. Cuman ya ini kita belum bisa bahas banyak. Ini kita sedikit aja mungkin nanti akan bahas di episode selanjutnya ya, ketika udah Salernitana lawan Inter. Karena belum tentu juga si Inzaghi, si Filippo-nya akan bertahan sejauh itu. Iya benar sih. Dia masih masih tanggal 18 Februari 2024 pertandingannya. Ini menarik. Apakah menurut lu akan ketemu nih dua pelatih ini? Nah, iya itu yang masih jadi feeling deh. Kalau feeling gue sih Inzaghi masih bisa dipertahankan sih sampai akhir musim sih. Inzaghi yang mana nih? Filippo. Iya karena bisa juga Simone yang digantiin ya. Iya benar. Simone juga lagi banyak. Iya. Nah kalau emang Simeone Inzaghi yang diganti, menurut siapa pelatih yang cocok ngelatih Inter Kong? Kita doain aja nih sekalian. Sini Samuel Ajilovic enggak, maksud gua ya bisa lagi. Udah nggak ada orangnya Filippo misalkan Filippo Inzaghi gitu. Siapa tahu. Tapi nggak mungkin sih kan Milan, masa Milan ke Inter. Dia tidak mungkin. Masa Milan ke Inter? Pelatih kan legenda Pioli aja begitu. Kalau itu kan gitu. Milan kan nggak tahu malu ngambil legend gak jelas gitu. Nggak, tapi nggak tahu belum. Tapi Conte walaupun itu. Tapi bertahan lama nggak kalau Filippo Inzaghi-nya di Salernitana? Feeling gue sampai akhir musim lah, masih ada kesempatan sampai akhir musim lah. Karena targetnya juga kayaknya nggak muluk-muluk amat, seenggaknya nggak degradasi sih. Iya nggak degradasi kan berarti di posisi 17 nggak degradasi. Iya, itu aja cukup sih. Gua rasa Salernitana bisa melawan tim-tim yang secara kualitas materi pemain sama kayak dia lah gitu maksudnya. Tim yang gue maksud tuh kayak gimana sih ya, kayak Cagliari besok. Harusnya sih Salernitana bisa menang lah. Walaupun gue tahu pasti siapa pelatih Cagliari Abang Opa Ranieri juga lagi berusaha untuk bangkit gitu kan ya. Maksudnya kayak Lecce, Empoli, Frosinone, Bologna. Ya kalau dibandingin gitu secara materi pemain menurut gue Salernitana masih lebih diunggulkan kan. Dibandingkan kayak Frosinone masih di atasnya, Lecce masih di atasnya. Emang kayak butuh penyatu aja nih si Salernitana. Tapi gue rasa sosok nama besar Inzaghi lah, maksudnya it's a respectable name gitu ya
di sepak bola Italia gitu. Ya pasti gua yakin pemain-pemain juga pasti segen lah sama dia. Kalau gitu harusnya Ranieri udah posisi 1 kan, dia menang Premier League. Iya, tapi maksud gua ini kan pelatih baru nih, baru dateng gitu. Maksud gua ya dia harusnya bisa lah nguasain ruang ganti. Karena tadi kan gua lagi bahas tentang apa yang bisa merekatkan pemain ini gitu untuk jadi bermain dalam sebuah tim gitu loh kok. Masukin aja Seedorf jadi itu ya, jadi board. Itu nggak bisa. Ribery nggak main gitu. lagi gitu ya. Nggak counternya maksudnya jangan gitu dong. Enggak, Kan tapi jadi menurut gua mati deep side dari mentality ya, buat gua sih tacticalnya menurut gua ini pilihan yang tepat ngambil Filippo Inzaghi sih buat gua ya, dari segi teknis ya. Menurut gua Kenapa? sih ini bakal jadi, gua nggak bilang ini bakal pure menyelamatkan mereka dan langsung tiba-tiba 20 pertandingan unbeaten gitu, misalkan nggak gitu juga, tapi buat gue masih bisa lah ngangkat mentality Salernitana untuk balik lagi at least seperti musim lalu lah, dimana dia menampilkan sepak bola yang nggak melulu tentang Penyerang ya. sepak bola Iya. bertahan gitu. Betul. Salernitana yang di musim lalu kan memang bermain lebih berani lah, apalagi Iya, di mana iya, pada iya, saat iya, Sosa baru di appoint kan, dia baru di appoint kan Januari ya seingat gue ya. Bener. Jadi ya memang Paulo Sousa juga pelatih dengan tipikal yang bermain cukup gila sih untuk kelasnya pemain tim-tim papan tengah menuju papan bawah dan bermain eksplosif sih. Buat gue itu menarik, dan gue ngelihat harusnya Filippo Inzaghi juga menawarkan hal itu, dan semoga ya at least dia bisa bertahan lebih lama lah di Serie A, jangan sampai kejadiannya kayak sebelum-sebelumnya lah, anti klimaks semua gitu. Amin. Gue berharap sih. Lo ada tambahan di? Dan ya buat kalau Inzaghi? menurut gua ada untungnya juga dengan maksudnya Filippo Inzaghi agak diuntungkan juga dengan jadwal Salernitana yang saat ini tuh belum terlalu sulit kalau dilihat dari Di tim-timnya atas kertas ya. Iya, karena ya kan harus membangun mental tuh dari awal-awal dulu kan. Kalau misalnya di awal udah agak baik, mungkin setelahnya akan lebih mudah. Nah, ini kan kebetulan jadwalnya tuh besok lawan Cagliari, terus Genoa, terus di Coppa lawan Sampdoria, baru nanti lawan Napoli yang mungkin agak Napoli berat. juga lemah. Ya mungkin sekarang lagi kurang ya. Kita anggap aja lemah. Ya. Gimana? Bapak Rangga setuju? Mungkin. Wush. Kok lu jawabannya diplomatis gitu sih lu? Enggak, mungkin aja. Semalas itu lu menjawab hal-hal yang kontroversial gitu, ha? Enggak, make sense aja kalau dibilang lemah, tapi kan ya dibandinginnya sama Salernitana gitu. Kalau lu bandinginnya sama Milan, iya. Lebih lemah dari Milan gitu. Iyalah. Maksudnya. Oh. Ya itu make sense gitu. Enggak terlalu diplomatis gitu, harus lu Enggak, melawan dong. Iya, maksudnya kalau menurut gua kalau misalnya Inzaghi bisa melewati seenggaknya 3 sampai 5 pertandingan dengan baik, kedepannya akan lebih mudah dan pasti dia bisa Mendapatkan momentum itu ya. dan dipertahankan sampai akhir musim seenggaknya. Iya, benar. Nah, teman-teman, ini juga karena di Sabtu besok udah mulai main lagi Serie A gitu ya. Ini harusnya tayang Kamis ya. Ini tayang Kamis. Ya. Nah, Serie A itu udah mau main lagi. Nah, ini ada pertandingan antara Verona lawan Napoli, Torino lawan Inter, tim jagoan gue dulu. Nah, ini ada big match, Milan lawan Juventus. Nah, ini apakah kalau untuk dari weekend ini mungkin pertama-tama gue ngingetin kepada teman-teman pendengar gitu ya. Ini kan udah mau mulai lagi nih Serie A. Jangan lupa diatur formasinya. Jangan kayak Aldi 2 minggu diatur-atur lupa mulu. Tapi kan masih di atas lu. Ya, Itu yang untuk penting. saat ini. Enggak lah. Untuk Setiap Giordata tetap. enggak. 2 Giornata terakhir itu lu di bawah gua terus. Jadi siap-siap aja. Lihat orang kan lu yang rekap, lu kok lu yang enggak terima. Orang di Giordata ini gue paling tinggi. Iya. Kagak. Ya udah. Oh, di atas Rangga mungkin gue ya. Iya. Soalnya dia ini lagi sibuk, dia nyari panggung kan tadi. Nah, tapi gua mau bahas dulu sedikit lah ya. Sedikit kalau lu menurut lu apakah ini deh pertanyaannya gini, kalau tim-tim gede maksud gua tuh tim peringkat 1 sampai 7 deh ya. Peringkat 1 sampai 7 apakah akan meraih hasil positif gitu di weekend ini setelah international break ini? Atau malah bakalan berantakan gitu. Berantakan dalam artian kayak ya entahlah pemain capek, Ya enggak semua lah, kan ada Milan ketemu Juventus. Ya pasti ada salah satu yang nangis juga lah. Ada, gue atau setuju. Dua-duanya. Gue setuju. Dua-duanya bapuk. Feeling gue sih anti klimaks ini. Nah, Milan Juventus anti klimaks anti klimaks fix lah, udah gue nggak bakal gue tonton ini. Juventus either pemain Milan ngobrol pantat, kalau nggak pemain Juventus ngobrol di belakang. Gue rasa sih pemain Juventus yang bakal ngobrol di belakang. Apalagi Gatti tiba-tiba back pass ke Szczesny tuh ntar tuh. Nah, kayak main judi juga itu orang. Nah, terus kalau Verona lawan Napoli, gue pede Napoli lah. Ini bisa menang. Torino lawan Inter harusnya sih kalau menurut gue, ya. kalau dulu. Kalau dari gue dulu ya. Iya.
Inter gua rasa nggak bakal punya masalah yang berarti lawan Torino. Kenapa? Karena pertama secara jarak antara Milan dan Turin nggak terlalu jauh. Habis itu juga maksudnya pemain-pemain lapisannya Inter juga cukup kuat. Napoli belum tentu menang, Osimhen cedera 6 minggu. Ngelewatin lawan Milan, ngelewatin 2 pertandingan Champions. Ini kejadian persis kayak di musim lalu. Ini Napoli setelan pabrik ya, kehabisan bensin gini Gong ya. Tapi kan ada pemain kesayangan lu. Jadi gue Si cuma ngasih tahu. Giovanni Simeone. Gue cuma ngasih tahu fakta aja. Iya. Jadi nggak semuanya pertandingan mudah juga. Beda sama tim-tim lain yang punya pemain dengan berlapis bintang. Kayak Inter gitu ya. Saat ini Inter lah ya yang paling kuat lapisannya. Tapi kalau menurut gue lawan Torino besok, ya walaupun beberapa pertandingan terakhir tuh Inter kurang lebih menang terus, bahkan ada yang seri juga sih, maksudnya nggak pernah kalah lah seenggaknya, setahu gue ya. Tapi di kali ini gue agak pesimis nih, mungkin hasilnya akan seri, karena gue ngelihatnya sekarang lagi apa ya, maksudnya lagi setelah kemarin agak kelima, sekarang lagi emang menurun trennya, dan setelah jeda biasanya nggak langsung akan balik lagi nih, masih perlu penyesuaian 1-2 pertandingan baru bisa naik lagi sih. Berarti bakalan ketinggalan 6 poin sama AC Milan dong. Ya nggak apa-apa. Masih di awal-awal aja masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ketinggalan 6 juga, kalau bisa disalip beda 15 kan nggak apa-apa ya dia. Iya, itu kejadian sih emang musim lalu sih. Ya mungkin ada faktornya, mungkin ya ada, kalau misalnya beberapa pemain itu yang nanti malam nih main nih kan, Italia lawan Inggris, terus ada Prancis juga. Ini nanti malam kita ngeteknya ini hari Selasa ya. Ini buat informasi. Iya, maksudnya ada menurut gua ada andil dari beberapa pertandingan international break yang kalau misalnya pemain Inter banyak yang diforsir, gua rasa dan akan banyak. Iya, karena di Italia hampir semuanya main, cuma Acerbi doang yang nggak main. Acerbi doang nggak main. Siapa sih, Bastoni ya backnya? Bastoni, kirinya Di Marco, Darmian, pelatihnya Simeone Inzaghi, semua dimainin. Iya, jadi suruh jadi striker Simeone Inzaghi. Kalau pemain Inter banyak yang diforsir di pertandingan kedua international break besok, menurut gua nggak akan bisa maksimal di Sabtu atau Minggu ya, katanya gue lupa, kayaknya sih Minggu pagi gitu. Sabtu malam setelah Napoli. Sabtu jam 11. Masih kurang untuk recovery-nya dan akan berpengaruh sih di pertandingan itu. Kalau Milan sendiri kan bahkan akan kehilangan mainan sama Theo ya, karena akumulasi kartu kuning dan kartu merah kemarin mainnya. Iya, tapi lawannya cuma Juventus sih. Jadi harus menang lah. Kita lihat saja. Menang Juventus maksudnya. Napoli itu selalu disulitkan sama itu loh. Sama Verona. Terakhir zamannya ada Giovanni Simeone, dia menang 3-1. 3 pertandingan di Verona ya maksudnya. Iya. 3 pertandingan terakhir Napoli sama Verona selalu 0-0. Iya, kalau ini gue untuk ngerangkum semuanya ya, kalau menurut gue tim-tim yang kayak ini yang gue sebutan kayak Napoli, Inter, Lazio, Roma, Atalanta dan Fiorentina, gue rasa itu bakalan ngeraih hasil positif sih. Cuman Milan sama Juventus ini aja yang bisa jadi anti klimaks. Bahkan menurut gue bisa jadi Milan kalah lawan Juventus gitu. Karena Juventus tetaplah Juventus. Dimana ya ini tim gede gitu loh bro, nggak bisa, gengsinya tuh gede, tetap gengsinya tuh tinggi. Jadi paling itu sih. Jadi jangan lupa atur formasi. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Gue rasa episode ini cukup sampai sini. Cukup. Tidak ada lagi. Mau apa lagi yang dibahas? Masa bahas Inzaghi mulu, toh juga nggak lama-lama amat sih. Iya, jangan gitu dong. Kan doanya kita akhir musim. Ya nggak lama, kalau akhir musim kagak lama, musim depan dipecat kan bisa. Bener, tapi sebenarnya gue penasaran sih kalau dia megang tim besar lagi. Waktu itu kan cuma dikasih. Bisa. Masih Milan masih buka kesempatan kok. Masa Milan buka kesempatan enggak. Buka. Inter mau kayak Atalanta gitu kan. Enggak lah, pasti langsung Milan menurut gua, karena kan legendnya Milan. Feeling gue sih kan legend Atalanta juga sih. Atalanta juga. Enggak lah, cuma one season wonder bisa itu. Jadi legend Napoli juga kalau dia bisa bawa Napoli juara. Kalau belum pernah, enggak make sense kan? itu. Enggak, maksudnya jadi legenda baru di Napoli. Kalau Ranieri tiba-tiba latih Napoli masuk akal, zaman 91-93 pernah dia. Kalau ini balik lagi sih menurut gue, comeback kayak zaman Ranieri itu kan di Napoli awal-awal dia Cagliari awal-awal dia akhirnya comeback lagi ke Cagliari. Nah ini saatnya Inzaghi comeback lagi ke Milan gitu, karena kan di awal dia ngelatih Milan. Kok tiba-tiba jadi narasinya Inzaghi ngelatih Milan lagi? Iya kan gue nyeritain Ranieri. Udah makin ngaco nih. Iya tapi musim ini mungkin di Salernitana
bisa Bagus. memberikan terbagus, jadi portofolionya bagus dan melatih tim gede lagi. Dan sekarang kan pemainnya jauh lebih bagus lah, nggak ada nih gue sebutin nih, gue sebutin pemain Milan zaman dulu, Mattia Destro, Van Ginkel, Poli, Keisuke Honda, backnya tuh siapa tuh? De Jong, ya? Alex, Armero, Paletta, Alex yang botak ya. Alex Paletta, Adil Rami masih ada nggak sih? Apa? Di situ Adil Rami. Adil Rami udah nggak ada. Itu. Alessio Cerci nih gue Giampolo Pazzini gue sebutin Anjing, semua. Giampolo Pazzo bro. Lukabi, jangan. Muntari masih ada. Enggak, tapi ya udah. Bonera ini daripada gua harus ngedengerin lu yang makin ngaco, mending coba ini outro-nya coba. Outro-nya. Kita butuh ini. Kita butuh quotes terbaik dari Rangga. Enggak Ini ditunggu-tunggu deh, bro. Netizen TikTok itu nunggu semua outro dari lu. Enggak ada. Ini gue cuma mau bilang ini satu aja. Ini head of content kita bilang bahwa itu adalah segmen paling laku. Enggak. Setelah segmen Merda. Nggak ada, gue cuma mau bilang salam kangen sama Hachi Mastur, udah itu doang. Nggak ada salam kangen Hachi Mastur, kapan mau main lagi di Milan, udah gitu doang. Gokil, ya udah itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Ciao. Ciao. Terima kasih.